Halo anak-anak, salam sehat dan berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita simak videonya ya anak-anak. Pertama sekali kita akan membahas yang namanya dengan lingkungan. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara makhluk hidup, bergantung pada makhluk hidup lain, dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya, yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun dalam perairan. Komponen lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yakni produsen atau autotrof, konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau bakteri atau dekomposer. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produsen atau autotrof. Produsen atau organisme autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis, karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Perhatikan gambar di samping ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan zat hijau daun atau dapat melakukan fotosintesis, sehingga dia bersifat produsen atau penghasil yang disebut dengan autotrof. Yang kedua adalah konsumen atau yang disebut dengan heterotrof. Pengertian konsumen atau organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Jenis komponen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi antara lain, yaitu 1. Karnivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah daging organisme lain. Contoh, singa, harimau, dan hiu. Yang kedua, herbivora, yakni organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contoh herbivora misalnya sapi, kambing, kerbau, dan zebra. Yang ketiga, omnivora, yakni organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lain. Adapun contoh omnivora misalnya beruang, monyet, ayam, dan tikus. Inilah contoh dari jenis hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah.
Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya. Contoh pengurai misalnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini salah satu jenis makhluk hidup sebagai pengurang atau dekomposer. Selanjutnya kita akan membahas komponen ekosistem abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain adalah air, udara, tanah, suhu, kelembaban, sinar matahari, dan iklim. Ini pada gambar ini sudah Bapak tampilkan keadaan daripada abiotik. Sekarang coba kamu perhatikan soal ini dan kerjakan di buku latihanmu. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan.